Shalom semua, selamat datang di acara Words from Heaven. Saya akan bacakan sebuah ayat dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Sebab demikianlah firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. We live by faith and not by sight. Berarti firman Tuhan sebenarnya sedang memberitahu kepada kita bahwa cara manusia meresponi kehidupan itu sebenarnya bukan berdasarkan dari apa yang mereka lihat, tapi apa yang mereka percaya. Makanya firman Tuhan tadi berkata, sebab kami hidup adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya, kita bisa melihat satu hal, tapi kita bisa punya kepercayaan yang berbeda-beda. Dan karena itu, ini yang kita mesti pahami bersama-sama. Bahwa kepercayaan kita menentukan tindakan kita. Bukan hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Ada dua orang bisa melihat satu hal yang sama, tapi punya kepercayaan yang berbeda. Dan kepercayaan itulah yang menentukan sikap atau tindakan-tindakan yang terjadi. Misalnya contohnya adalah krisis atau masalah. Satu orang bisa melihat masalah dan dia punya sebuah belief atau kepercayaan yang mempercayai bahwa masalah itu adalah aib, adalah musibah, adalah hal yang merugikan buat saya. Sehingga berdasarkan kepercayaannya dia, tindakannya tentu akan mengikuti. Dia akan menjadi orang yang lemah, merasa menjadi korban, merasa menjadi nggak berdaya atas apa yang sedang dia hadapin. Tapi bisa ada orang yang berbeda, ketemu dengan masalah yang sama, tapi ketika dia punya belief yang berbeda, akhirnya apa yang dia lakukan? Oh, mungkin dia punya sebuah kepercayaan yang berkata bahwa masalah ini sebenarnya adalah kesempatan untuk Tuhan bekerja dalam hidup saya. Kesempatan untuk Roh Kudus mencurahkan hal-hal yang besar sehingga itu bisa menjadi hal yang baik untuk saya kerjakan. Tentu kepercayaannya dia akan mengikuti tindakannya dia. Karena itu sangat penting untuk kita bukan hanya fokus kepada peristiwa yang terjadi atau situasi yang terjadi, tapi mulai pahami tentang belief atau kepercayaan yang kita bangun. Sehingga apapun yang di luar bisa terjadi. Bisa hal yang baik, bisa hal yang buruk. Ternyata itu semua bukan berdasarkan peristiwanya, tapi berdasarkan kepercayaan kita atas peristiwa tersebut. Kita nggak bisa atur yang di luar. Sometimes ada hal-hal yang kita nggak bisa atur. Tapi kita bisa bangun sebuah kepercayaan di mana kepercayaan itu akan menjadi kekuatan buat kita sehingga tindakan-tindakan yang kita akan lakukan akan lahir dari kepercayaan tersebut. Artinya bukan cuma tentang situasi yang penting atau keadaan-keadaan yang terjadi yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan ini. Nah, karena itulah makanya kata pertobatan lahir dari sebuah kata yang bernama metanoia atau metamorfosa. Kitab Roma pasal 12 ayat kedua, ingat dikatakan bahwa karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi ternyata ada hal yang penting supaya kita bisa punya tindakan-tindakan yang berdaya bahkan di tengah-tengah masa sulit, yaitu adalah berubah oleh pembaharuan budi. Nah, pembaharuan budi inilah ada dua hal yang terjadi, yang namanya repair dan updating. Repair atau reparasi berbicara tentang bagaimana kita mulai membersihkan, membereskan hal-hal yang telah buruk yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kita dengan ambil waktu banyak merenungkan firman Tuhan, memikirkan perkara-perkara ilahi, mulai bangun kita punya manusia rohani, sehingga waktu kita punya pemikiran, kita punya kepercayaan, itu kuat atas apa yang terjadi, tentu itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan dalam kehidupan kita. Orang boleh mengalami apa saja dalam hidupnya, selama orang tersebut punya kepercayaan yang kuat, punya belief yang kuat, disitulah dia akan kuat menghadapi apa saja. Kepercayaan itu dibangun dari sumber yang terbaik, yaitu adalah firman Tuhan. Terbiasalah merenungkan firman Tuhan, izinkan firman Tuhan mereparasi kita punya pemikiran, kita punya sikap hati, sehingga kita bisa punya belief yang benar. Karena firman Tuhan berkata, orang benar itu hidup karena apa yang dia percaya, bukan dari apa yang dia lihat. Saya berharap saudara semua yang menonton acara ini, yuk mulai bangun percaya kita
melebihi situasi yang ada. Izinkan saya berdoa buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan berkati setiap orang yang menonton acara ini. Dimanapun mereka berada, ada kekuatan dari firman Tuhan yang mereka bangun. Membangun kepercayaan mereka, membangun sikap hati mereka, sehingga mereka punya kemampuan modal yang kuat untuk menghadapi bahkan masa-masa sulit sekalipun. Kami berdoa berkati setiap hidup mereka, sehingga mereka sanggup menghadapi semuanya bersama-sama dengan Tuhan yang berkarya di dalam setiap hidup mereka. Berkati semuanya di dalam nama Yesus. Kami menaikkan doa dan syukur kami, haleluya, amin. Bapak Ibu, kalau menyukai program ini, mari saya ajak untuk kita share kemanapun video ini, sehingga bisa memberkati orang-orang yang lain juga. So, terima kasih hari ini, Tuhan Yesus memberkati.